Iya. Untuk Skersin. Ya, udah kelihatan, Pak. Bisa dilihat ya? Ya. Nah, terus si gedek iki gimana? Iya. Wis ngene wae. Walah kok nang ngisor sih. Munggah ke dulu. Nah. Ini. Terima kasih Pak Nuk, saya ingin sesuai dengan permintaan dari panitia progres pembangunan, menyampaikan progres pembangunan infrastruktur PIPG selama 4 tahun. Ya, outline-nya kira-kira ini sesuai dengan permintaan panitia, tugas pokok dan lain-lainnya. Ya, ini yang perlu kami sampaikan dan kami ulangi lagi bahwa Badan Restorasi Gambut wilayahnya di 7 provinsi tadi yang untuk tugasnya untuk memfasilitasi koordinasi kegiatan restorasi gambut di kurang lebih sesuai dengan kepresnya itu 2 juta hektar selama 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Tugas pokok dan fungsi selain itu ada 10, salah satu diantaranya yang kita bidangi dalam implementasi adalah konstruksi infrastruktur pembasahan gambut. Mungkin yang lain menjadi tugas kedeputian lain, kedeputian 1 sampai 4. Nah, gitu. Terus klik ya. Nah, ini oleh karena itu kita di tingkat implementasi itu kita harus ada perencanaan untuk merestorasi, untuk menerjemahkan di lapangan itu berdasarkan rencana tindak tahunan dari kedeputian 1 dengan unit analisisnya itu satuan KHG. Selanjutnya sebagai dasar perencanaan Bapak-bapak sekalian dalam restorasi itu kita membuat rencana di tingkat tapak yaitu dengan SID, DID. Jadi survei, investigasi desain dan desain konstruksinya ibaratnya begitu dengan unit analisis tentunya yang akan kita lakukan pembangunan. Dalam pelaksanaannya Bapak-bapak sekalian kami ingin menjelaskan itu kita bagi ke rencana kerja untuk sudah yang akan dikelola, akan dilaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami ingin menyampaikan kembali supaya untuk dipahami ini bahwa data peta restorasi gambut yang ada di 7 provinsi itu kira-kira kalau dibagi 12,93 juta, kira-kira 12 juta lebih lah itu di seluruh di 7 provinsi tersebut. Nah, ini dalam pelaksanaannya karena kita targetnya hanya 2 juta sebetulnya, kita tentunya tidak bisa melakukan semuanya, merestorasi semuanya, tapi sesuai dengan Ibu Deputi tadi kita pilih yang paling mendesak untuk dilakukan restorasi yaitu pada kawasan-kawasan yang pasca terbakar 2015 dan 2017. Di samping itu, prioritas yang kita prioritaskan restorasi yaitu gambut lindung berkanal atau gambut dalam yang terjadi banyak kanal itu. Kalau kita total satu provinsi untuk 7 provinsi itu kira-kira terdapat 5 juta. Luas total yang pasca kebakaran itu yang harus menjadi penting itu menjadi 5,2 juta. Itu terus kita kurangi lagi, kita pilih lagi Pak. Kita pilih lagi sesuai dengan target menjadi 2,676601 hektar. Itu yang menjadi target restorasi kita. Dari yang gawat-gawat pun itu masih hanya kita seleksi lagi menjadi segitu. Dan khusus untuk Jambi, itu kira-kira seluas yang kita restorasi yaitu 390 hektar gitu. Yang kita restorasi di target restorasinya itu kira-kira seluas itu. Jadi bukan semua dari luasan itu bisa pada 5 tahun itu
bisa kita restorasi. Nah, dari situ Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa merestorasi itu pasti ada perencanaan detail lapangannya. Itu harus kita pelajari dulu, nggak bisa menaruh sembarangan, merestorasi sembarangan itu harus kita pelajari dulu. Itu yaitu target restorasi bisa baik kita contoh tadi di Sungai Batanghari, KG apa namanya, atau air hitam laut gitu sebagai contoh. Dari tabel tadi itu kalau kita bawa ke lapangan satuan KG itu tidak semudah itu dari tabel itu, akan tetapi di lapangan ini sudah ruwet begitu. Ruwet itu dari peka prioritas, yaitu ada yang warna kuning itu adalah gambut budidaya, gambut dangkal, yang hijau gambut tidak gambut prioritas gambut tidak berkanal, itu yang hijau itu intake, yang biru itu gambut lindung, gambut dalam yang sudah dirajang-rajang, sudah dibikin kanal oleh baik oleh masyarakat, perusahaan dan lain-lainnya itu. Jadi kira-kira seperti ini gambarannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami ingin memberi gambaran di tingkat tapak itu seperti ini ruwetnya itu. Selanjutnya dari gambar tadi, gambar yang tapak itu tadi kita analisis wilayahnya. Kedua kita analisis hidrologinya, Pak. Hidrologinya itu kita harus tahu paham landscape yang diceritakan Ibu Mira tadi, landscape dari KHG tersebut. Itu kalau bisa dibedakan di KHG orang kayu hitam itu ada 3 puncak kubah gambut. Itu yang ada gunungnya 3 itu, kalau menurut Profesor Indaratmo itu, puncak itu, ketiga puncak itu semi independen, tidak saling mempengaruhi, tapi baru bercampur saling berpengaruh ketika di dataran yang rendah, di wilayah yang hijau itu, sebelum masuk ke sungai atau ke air laut. Nah, itu kalau dipilah itu ada 3 KHG, 3 sub KHG tadi, harus berdasarkan lain, tapi sebetulnya seperti itu. Nah, selain itu, terus kita analisis juga masalah direct flow-nya, arah alir itu, supaya arah air dari masing-masing kubah gambut itu kita analisis lagi itu arah alirnya itu dari mana ke mana, tentunya dari puncak ke bawah, tapi nanti kita pelihara itu sehingga kita memudahkan untuk menganalisis di mana itu harus kita lakukan apa di titik-titik itu dengan apa namanya, dengan sekat kanal, dengan R3 dan lain-lainnya kita analisis dulu. Juga kita yang dilakukan oleh kawasan konsesi itu yang jumlahnya itu 1,784 luas itu. Terus di samping itu yang di luar konsesi, di luar kawasan hutan kita tugas membantukan dengan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur dalam hari ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang untuk melakukan restorasi dengan tugas pembantuan. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, nah di situ juga di dalamnya itu banyak fungsi juga. Ternyata di dalam restorasi itu sudah di dalamnya itu sudah banyak pemegang haknya. Jadi tidak seperti lahan kosong, itu di situ ada APL, areal penggunaan lain, ada HPT di kawasan ini sebagai contoh saja orang kayu hitam, ada hutan produksi terbatas, ada hutan lindungnya, dan ada hutan kawasan konservasinya. Di samping itu juga ada kawasan konservasi Tahura orang kayu hitam. Jadi di dalamnya itu sudah banyak apa namanya fungsi kawasan dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk melakukan restorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentunya indikator daripada gambut rusak yang kita pilih tadi, target PIR tadi, yang kira-kira PIR tadi itu indikatornya adalah di situ terjadi pengeringan kawasan gambut yang dikarenakan adalah pembuatan jaringan kanal itu. Yang kedua, pembukaan lahan, baik penebangan atau apa-apa, sehingga lahan tertutup, menjadikan terjadi apa namanya, pengeringan dan lain-lain. Di samping itu adalah masyarakat yang kurang peduli atau masyarakat yang kehidupannya masih
di bawah batas kemiskinan itu. Oleh karena itu strategi pelaksanaan restorasi di lapangan ada dikenal dengan 3R atau 3P, yaitu pembahasan kembali. Pembahasan kembali tentunya yang kita basahi lahannya dengan cara mengatur, mengontrol kanal-kanal, aliran kanal-kanal itu supaya tidak keluar mengeringkan lahan-lahan gambut itu dengan pembuatan sekat kanal, bisa dengan penimbunan kanal, dan bisa pembuatan sumur bor untuk pembasahan. Yang kedua, lahan-lahan yang terbuka di kawasan hutan itu, yang terbuka, terbakar, atau apa-apa itu, kita tutup kembali dengan kegiatan apa yang disebut dengan penanaman kembali atau revegetasi. Tentunya itu yang tidak terlepas juga akhirnya kembali kembali ke kesejahteraan masyarakat di sekitar, di dalam atau di sekitar KHG tersebut. Itu kita ada program pendekatan kesejahteraan masyarakat lokal itu dengan baik berbasis apa namanya, tanaman, basis air dan ekosistem, dan berbasis lahan. Itu nanti kita pelajari lagi desa-desa terdampak itu dengan sesuai dengan unggulan setempat, potensi yang ada di daerah, sosial budaya masyarakat, dan nanti di situ kita bantu pengembangan usahanya, mata pencariannya, baik itu berbasis lahan, berbasis air, berbasis apa namanya, ekoturism dan lain-lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kira-kira selama apa nama hasil dari kegiatan restorasi dari 2017 ini, kalau secara 7 provinsi begitu, tapi khusus untuk Jambi, itu sekat kanal sampai dengan 2019 itu sudah terbangun 589 unit, sumur bor 580 unit, R2 itu sebagai percontohan revegetasi itu penutupan lahan itu sebanyak 175 hektar, dan paket R3 untuk kesejahteraan masyarakat adalah 64 paket itu yang tersebar di tentunya desa-desa terdampak dan lain-lainnya itu. Jadi ada ya desa yang dapat, ada desa enggak, itu tergantung dari analisis apa namanya, dampak dari restorasi tersebut. Ini daftarnya kira-kira seperti ini Bapak-bapak. Yang di Jambi itu ada daftarnya sendiri, silahkan. Terus yang di Jambi ini Pak. Terus selanjutnya rincian realisasi kegiatan yang 2017 sama 2019 kita rincian realisasi ini. Itu berarti ada berapa ada terdapat 8 KHG Pak di Jambi yang kita restorasi KHG, dan 8 KHG yang kita restorasi selama 4 tahun itu, dan 2 KHG-nya yang kedua adalah merupakan KHG yang sifatnya lintas sektoral. Ada satu masuk di Jambi dan satu masuk di Sumsel, karena KHG itu tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan, tapi mengikuti sunatullah, garis dari Allah tentunya, itu bisa masuk kemana-mana. Selanjutnya ini kegiatan yang prioritas 2020, itu yang 2020 ini khusus di Jambi Pak, secara nasional gitu di Jambi nanti akan membangun sekat kanal lagi 14 unit, R2-nya pemeliharaan R2 revegetasi itu 90 hektar dengan pemeliharaan tentunya yang kita tanam itu, dan paket paket R3-nya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakatnya, meningkatkan mata pencarian kira-kira 20 paket. Tentunya di desa-desa yang terdampak itu. Gitu. Pak Nuk ini agak lemot. Nah, di situ di samping itu Bapak-bapak sekalian, kita juga melakukan dari keberlanjutan dari itu tentunya konstruksi ini konstruksi sederhana yang kita kerjakan dengan masyarakat di sekitar untuk merawat dan lain-lainnya, dengan Pokmas, Bapak-bapak Ibu yang ada di desa tempat dia dibangun itu, dengan konstruksi sederhana, dengan masa dengan keadaan alam yang terbuka, arus dan banjir lain-lainnya, sehingga banyak yang mengalami kerusakan. Untuk keberlanjutan itu kita juga mempunyai program yaitu pemeliharaan, menjaga dari kebangunan, perasaan dan lain-lain, dan di samping itu juga perbaikan kalau itu toh ada yang rusak tidak berfungsi kembali kegiatan supaya fungsi dari restorasi itu berjalan berkelanjutan. Klasifikasi kerusakan nanti ada inventarisasi lainnya Pak, itu terlalu teknis, mungkin yang penting ada pemeliharaan yang akan kita lakukan. Jadi kalau rusak itu nanti tahun berikutnya akan kita inventarisasi, kita cek lagi untuk
kita perbaiki sesuai dengan keterikatannya sehingga diharapkan fungsi dari restorasi itu berjalan terang, ya kita bisa alat-alat yang ada di BRG itu sumur bor maupun sumur operasinya, ada sumur apung itu kita inventarisasi, kita bentuk kelembagaan-kelembagaan di tingkat desa, itu untuk membantu atau koordinasi tentunya di bawah subkoordinat dari tim gugus tugas Karhutla di daerah harus lapor, dia bagian dari subsistem untuk membantu untuk membasahi dan penanggulangan tentunya dengan keterbatasan yang disampaikan Pak Didi ada itu tadi di lahan-lahan yang menjadi target restorasi. Nah, terus yang syarat pelaksanaan itu seperti itu Pak, kita loncati saja Pak Nuk sudah ngelihat-ngelihat saya ini. Terus yang penting anggaran OPTL gitu Pak, itu ada di provinsi masing-masing provinsi di dinas LK itu kalau bisa kalau terjadi diperlukan bisa kami mohon OPD ya bisa untuk membantu mengoperasikan OPTL OPKRK di bawah subkoordinat dari gugus tugas di sana. Selanjutnya ini gambar-gambar Pak pembangunan kanal ini di waktu di mana ini di Orang Kayu Hitam ini kita membangun melibatkan masyarakat. Kenapa kita milih swakelola dengan Pokmas Bapak-bapak? Karena yang paling dekat untuk merawat, untuk menjaga itu ya masyarakat itu sendiri. Yang kena dampak juga masyarakat sendiri. Bisa kita kontraktualkan, tapi lebih bijak kalau kita lakukan dengan Pokmas. Sehingga kalau terjadi apa-apa, masyarakat ikut bertanggung jawab dan ikut membantu merawat dan sebagainya. Terus ini gambar-gambar yang pengecekan sumur itu kemarin yang pemeliharaan Pak, kita ngeceki air masih keluar atau tidak dan lain sebagainya supaya nanti pada saat terjadi kebakaran di daerah situ itu sudah bisa berfungsi dengan baik untuk meyakininya. Ini revegetasi Pak, pembangunan yang lahan-lahan terbuka kita tanami kembali tapi dalam skala denplot tentunya dengan jenis-jenis yang paling dulu dengan jenis yang sesuai dengan ekosistemnya dengan reference site yang ada di situ tanamannya sehingga bisa mudah tumbuh di memang daerah untuk tumbuh di situ. Ini R3-nya Bapak-bapak sekalian, desa-desa yang terlibat kita anukan dengan lebah madu, ada kambing, ada ayam dan sekitarnya dengan harapan bahwa masyarakat itu ada menambah pendapatan keluarga, ketergantungan dengan lahan gambut yang dengan cara yang berkurang dan kita didik juga bagaimana mengelola hutan gambut dengan baik. Penutup Bapak-bapak sekalian seperti yang saya sampaikan sampai saat ini bahwa restorasi gambut itu tidak bisa dilakukan secara spasial. Jadi secara sekarang ini masih spasial, masih sifatnya quick response karena situasinya memang mengharuskan begitu, harus dilakukan secara holistik berdasarkan satu kesatuan hidrologi gambut tadi, karena saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita sekat di sini, nanti pasti bocor di sana, kita sekat di sana, bocor di sini, dan itu semua. Oleh karena restor gambut melibatkan semua para pihak, pemerintah daerah dan lain-lainnya, khususnya ya itu Pak, khususnya ya pemegang konsesi itu, karena dari data tadi itu yang banyak menguasai lahan itu adalah perkebunan dan lain-lainnya. Dan BRG yang restorasi BRG itu hanya bagian kecil dari itu, 1 kg itu. Jadi yang itu, itu jadi harus sama-sama melakukan restorasi dengan satu rencana, satu tindakan dan dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara instan, Pak. Itu memerlukan kalau belajar dari restorasi gambut di dunia di negara-negara lain itu lama dan panjang dan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Nah, selama ini kalau saya hitung-hitung Pak, mudah-mudahan tidak salah, dana selama 4 tahun ini yang digelontorkan di Jambi, itu kalau untuk merestorasi 1 kg aja saya kira belum cukup itu. Baru 1 kg dengan sempurna, dengan instan gitu. Makanya itu kan memerlukan biaya yang sangat besar dan intinya Bapak-bapak nomor 4 lahan gambut yang utuh itu agar tetap dijaga intek itu dengan intervensinya itu menjaga dari orang-orang yang merusak dipertahankan dan dilindungi tetapi tidak hanya dilindungi saja juga dimanfaatkan ketika itu pada gambut-gambut dangkal juga dimanfaatkan saja cuma tidak hanya dilindungi dengan kaidah-kaidah restorasi
Dan lahan yang terlanjur rusak tentunya harus kita restorasi dengan pada prinsipnya mempertahankan tinggi muka air dari kekeringan dengan pembangunan sekat kanal, sumur bor, bangun IPPG, dan masyarakatnya juga kita sejahterakan. Saya kira itu Pak Nuk, mungkin waktunya masih berlebih atau saya kurang, mungkin Pak Nuk sudah melihat-lihat saya intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sus. Bapak tidak terlalu lama menyimpangnya. Baik, untuk berikutnya